Halo semuanya, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kimia, yaitu kespontanan reaksi redoks. Materi ini tidak hanya penting dalam teori, tapi juga sangat relevan di dunia nyata. Misalnya pada baterai, korosi, dan proses industri seperti elektrolisis. Nah, apa sih reaksi redoks itu? Reaksi redoks adalah singkatan dari reduksi dan oksidasi. Artinya, dalam suatu reaksi kimia terjadi perpindahan elektron. Zat yang kehilangan elektron disebut mengalami oksidasi, dan yang menerima elektron disebut mengalami reduksi. Sementara kespontanan suatu reaksi dikatakan spontan apabila dapat berlangsung dengan sendirinya, tanpa perlu diberi energi dari luar. Potensial elektro dan perhitungan enol sel. Setiap zat dalam reaksi redoks punya nilai yang disebut potensial elektro standar atau enol. Misalnya, enol Cu2+ per Cu sama dengan plus 0,34 volt. Enol Zn2+ per Zn sama dengan min 0,76 volt. Untuk menghitung potensial sel, kita dapat menggunakan rumus enol sel sama dengan enol katoda kurang enol anoda. Sebagaimana enol sel sama dengan enol katoda kurang enol anoda. Enol sel sama dengan plus 0,34 volt dikurang 0,76 volt. Dan hasil yang didapatkan yaitu enol sel sama dengan plus 1,10 volt. Karena enol sel positif, reaksi ini dikatakan spontan. Nah, kita lanjut ke hubungan enol sel dengan energi bebas Gibbs. Hubungan antara potensial sel standar enol sel dan perubahan energi bebas Gibbs standar delta G0 adalah delta G0 sama dengan min NFE 0 sel, di mana N adalah sejumlah mol elektron yang ditransfer dalam reaksi dan F adalah konstanta Faraday. Hubungan ini menunjukkan bahwa reaksi redoks yang spontan delta G0 lebih kecil daripada 0 memiliki potensial sel standar positif. Enol sel lebih besar daripada 0 dan sebaliknya. Jika delta G0 sama dengan 0, maka enol sel sama dengan 0, yang berarti sistem berada dalam keadaan kesetimbangan. Nah, mari berhitung. Contoh soal kespontanan. Diketahui enol Ag+ per Ag sama dengan plus 0,80 volt. Enol Fe2+ per Fe sama dengan 0,44 volt. Jika Fe dicelupkan ke dalam larutan AgNO3, apakah reaksi terjadi spontan? Di mana enol Ag+ per Ag sama dengan plus 0,80 volt. Potensial reduksi Ag+ per Ag. Enol Fe2+ per Fe sama dengan min 0,44 volt. Potensial reduksi Fe2+ per Fe. Jadi Fe0 sel sama dengan plus 0,80 volt dikurang min 0,44 volt sama dengan plus 0,80 volt ditambah 0,44 volt sama dengan plus 1,24 volt. Kesimpulan, potensial sel standar untuk reaksi antara Ag+ dan Fe2+ adalah plus 1,24 volt, jadi spontan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kespontanan reaksi redoks. Faktor yang pertama yaitu konsentrasi ion. Dalam reaksi redoks, ion-ion berperan sebagai ekspektor atau donor elektron. Nah, perubahan konsentrasi ion bisa mengubah arah atau spontanitas reaksi karena mempengaruhi potensial sel. Faktor kedua adalah temperatur. Suhu mempengaruhi seberapa besar energi kinetik partikel dan juga berhubungan dengan kespontanan melalui persamaan energi bebas Gibbs, yaitu delta G sama dengan delta H kurang T delta S. Jika suhu tinggi dan perubahan entropi delta S positif, maka delta G akan menjadi negatif, menghasilkan reaksi menjadi spontan. Tapi kalau delta S negatif, peningkatan suhu malah bisa membuat reaksi jadi tidak spontan. Jadi, suhu tidak selalu membuat reaksi redoks lebih cepat atau spontan,
tergantung jenis reaksi dan perubahan entropi yang terjadi. Faktor ketiga yaitu tekanan, terutama untuk reaksi redoks yang melibatkan gas seperti O2 atau H2. Jika tekanan gas berubah, maka nilai Q dalam hukum Nernst juga berubah, sehingga mempengaruhi potensial sel. Yang terakhir, jenis logam. Faktor keempat adalah jenis logam yang digunakan dalam reaksi. Logam-logam memiliki kecenderungan yang berbeda dalam melepaskan elektron. Logam yang lebih reaktif seperti natrium atau magnesium lebih mudah teroksidasi, menghasilkan lebih cenderung menyebabkan reaksi spontan. Sedangkan logam mulia seperti emas atau perak sulit teroksidasi sehingga reaksi redoks yang melibatkan mereka bisa jadi tidak spontan. Kita bisa melihat kecenderungan ini dari deret volta yang menunjukkan urutan logam paling relatif sama paling tidak aktif. Jadi, untuk menentukan apakah suatu reaksi redoks akan terjadi secara spontan, kita tidak hanya melihat jenis reaksi, tetapi juga kondisi lingkungannya. Mulai dari konsentrasi ion, suhu, tekanan, hingga jenis logam semuanya punya peran penting. Nah, teman-teman, setelah kita bahas teori kespontanan reaksi redoks, sekarang kita lihat aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Ada 3 contoh utama: baterai, korosi, dan elektrolisis. Yang pertama, baterai. Baterai itu bekerja karena reaksi redoks spontan, misalnya baterai Zn atau lithium. Di dalamnya, elektron mengalir dari zat yang teroksidasi ke zat yang tereduksi, dan aliran elektron ini jadi arus listrik yang bisa kita pakai buat nyalain HP, laptop, dan alat elektronik lainnya. Kedua, korosi. Korosi adalah contoh reaksi redoks yang merugikan. Misalnya besi berkarat karena bereaksi dengan air dan oksigen. Besi mengalami oksidasi dan lama-lama rusak. Makanya logam biasanya dilapisi atau dilindungi biar enggak cepat korosi. Ketiga, elektrolisis. Kalau elektrolisis itu kebalikan dari reaksi spontan. Kita pakai listrik untuk memaksa reaksi redoks terjadi. Contohnya, pemisahan air jadi gas, hidrogen, dan oksigen. Elektrolisis banyak dipakai di industri, kayak produksi logam dan pengolahan air. Jadi, reaksi redoks punya peran penting banget dari teknologi sampai proses alami. Kita bisa memanfaatkan reaksi spontan seperti di baterai, dan juga kendalikan reaksi tidak spontan lewat elektrolisis. Ilmu reduksi ini benar-benar berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang kalian lihat di sini adalah reaksi redoks antara seng dan tembaga. Untuk membuatnya, pertama-tama dimasukkan 450 ml air panas ke dalam gelas beker. Kemudian, ke dalamnya ditambahkan kristal tembaga sulfat. Campuran kemudian diaduk hingga semua kristal larut. Selanjutnya, ke dalam larutan dimasukkan lempengan logam seng yang didapatkan dari batu baterai. Setelah ditambahkan, terlihat logam yang bereaksi dengan larutan yang ditandai dengan perubahan warna dan munculnya logam tembaga. Logam seng akan bereaksi dengan tembaga sulfat melalui reaksi redoks, di mana padatan seng akan berubah menjadi ion melalui reaksi oksidasi. Sedangkan ion tembaga akan berubah menjadi padatan melalui reaksi reduksi. Larutan tembaga sulfat kemudian direfill karena larutan selanjutnya sudah berubah menjadi larutan seng sulfat yang berwarna hijau muda. Untuk mengubah seng menjadi tembaga dibutuhkan waktu beberapa jam. Setelah semua seng telah bereaksi, larutan didekantasi untuk diambil padatan tembaga yang terbentuk, dan inilah logam tembaga yang dihasilkan. Terakhir, penutup dari materi ini. Sampai di sini kita telah mempelajari bahwa reaksi redoks bukan hanya tentang siapa yang kehilangan atau menerima elektron, tetapi juga tentang bagaimana proses itu bisa terjadi dengan sendirinya atau justru membutuhkan bantuan dari luar. Konsep kespontanan reaksi redoks memberi kita pemahaman penting bahwa tidak semua reaksi bisa terjadi begitu saja.
Ada yang membutuhkan dorongan, ada juga yang terjadi secara alami karena perbedaan energi dan kecenderungan suatu zat untuk mengalami oksidasi atau reduksi. Melalui perhitungan potensial sel, standar, dan energi bebas Gibbs, kita dapat memprediksi apakah suatu reduksi akan berlangsung secara spontan. Hal ini bukan hanya teori, tapi juga menjadi dasar dalam berbagai teknologi seperti baterai, sel galvanik, dan bahkan proses alami seperti korosi logam atau respirasi sel dalam tubuh makhluk hidup. Dengan memahami kespontanan reaksi redoks, kita tidak hanya belajar reaksi kimia, tetapi juga belajar membaca potensi energi di balik perubahan, dan itu adalah hal yang luar biasa. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan lebih luas tentang bagaimana sains, khususnya kimia, bekerja dalam kehidupan nyata. Terima kasih sudah menyimak dengan penuh semangat. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya. Tetap semangat belajar dan ingat, perubahan besar bisa dimulai dari suatu elektron yang berpindah. See you next time. Bye bye.